Semua berawal dari kemauan untuk aku berubah menjadi lebih dari aku yang sekarang. Hai kamu, bagaimana harimu? Aku harap ragamu, batinmu, dan mentalmu baik-baik aja. Terkadang apa yang kita mulai di awal hanya bisa diakhiri di tengah perjalanan, bukan di tempat tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik podcast kali ini. Di sesi Semua Tentang Waktu episode 2, aku akan melanjutkan cerita tentang diri aku dan waktu. Di sesi terakhir dalam podcast episode pertama, aku menanyakan bahwasanya apakah aku memasuki bidang fashion atau tidak. Dalam hal ini, akhirnya aku memutuskan untuk mengambil bisnis di bidang seni dan kerajinan yang sedang aku jalani sekarang. Akhirnya, aku bahkan gak pernah masuk di bidang fashion. Kenapa ya? Padahal pada saat itu peluangnya cukup besar dan pasarnya juga sudah jelas. Tapi karena aku sedikit takut untuk mengambil sebuah resiko, jadi aku memutuskan untuk mundur pada saat itu, alias mundur sebelum mencoba. Jujur aku sedikit menyesal sih dulu. Karena pasarannya udah jelas, bisnisnya juga cukup mudah, tinggal nyetok gitu kan, tapi gak aku jalanin. But sekarang aku gak pernah ada rasa menyesal saat itu juga, karena aku benar-benar menyukai dan mencintai bidang yang sedang aku jalanin saat ini. Nah, sebelum aku masuk di bidang seni, di sini aku pernah gabung di sebuah ambasador Telkomsel. Pada saat itu aku kelas 2 SMA atau kelas 11 dan aku ditawarin oleh tetangga aku yang pada saat itu dia bekerja di Gapari ya. Dan aku ditawarin untuk jadi ambasador Telkomsel. Nah, ambasador Telkomsel ini itu semacam kayak perkumpulan gitu. Kemudian kita disuruh ngejualin kartu Telkomsel. Kita tawarin kartu Telkomsel kepada teman-teman kita, kerabat kita, atau siapapun itulah. Yang mana ya kita di situ belajar untuk menjual barang, menjual kartu. Kita bisa ambil untung dari per kartunya. Bahkan apabila kita bisa memenuhi target, kita dapat bonus yang cukup lumayan pada saat itu. Akhirnya aku gabung dan ya aku menjalani dan aku ikuti ambasador itu sekitar 6 bulan. Nah, enaknya di sini jujur ini adalah pengalaman yang menurut aku sangat-sangat berharga karena di situ aku ketemu banyak relasi baru, banyak ilmu baru dan banyak pengalaman baru di situ, khususnya pengalaman aku menjual barang. Karena pada saat itu kita kan dilatih untuk menjual barang dan sebisa mungkin kita bisa menuhin target dari kakak-kakak kita gitulah ya. Nah, biasanya kalau memang kita nggak bisa menuhin target, itu ada teguran sendiri gitu loh. Jadi kayak kamu tuh gimana, promosinya kurang atau gimana gitu. Jadi kayak sebisa mungkin kita kan punya motivasi untuk gimana caranya kita ngejual barang yang nyampe target gitu loh. Akhirnya ya udah aku ngejalanin itu selama 6 bulan, aku belajar tentang banyak hal. Dan di situ asiknya juga ada liburan bersama, kayaknya hampir 3 bulan sekali apa ya, dan sebulan sekali itu pasti kumpul, makan bareng, kumpul-kumpul sharing kayak gitulah pokoknya. Coba deh kalau misalnya kamu memang minat untuk nyari tambahan uang dan kamu gak pingin untuk bikin produk sendiri, kamu bisa ikut program-program kayak seperti ini karena memang untungnya tuh lebih jelas gitu loh dan kamu jelas dapat uang tambahan. Akhirnya setelah 6 bulan dan di situ aku mencoba untuk berjualan, belajar marketing, akhirnya ya udah stop karena pada saat itu memang jangka waktunya cuma 6 bulan, kayak per generasinya tuh 6 bulan, setelah itu ganti generasi selanjutnya. Nah, sehabis aku ikut ambasador dari Telkomsel tersebut, kemudian aku masuk di bidang yang tadi aku sebutin, yaitu di bidang seni dan kerajinan. Nah, bidang seni dan kerajinan itu banyak banget kan, tapi di sini untuk lebih spesifiknya aku itu masuk di bidang florist.
Ini juga ceritanya cukup unik sih. Jadi sebenarnya aku tidak berkeinginan untuk masuk ke dalam sana. Bahkan seni adalah menjadi pelajaran yang paling aku keselin, maksudnya paling tidak aku sukai. Karena aku gak memiliki bakat untuk membuat hal-hal itu secara rapi, membuat keindahan dan sebagainya gitu loh. Jadi kayak gak ada bayangan bahwasanya aku akan menggeluti bidang ini, bidang kerajinan tangan. Karena dari dulu waktu aku SD aku benar-benar benci sama seni gitu loh, kecuali gambar. Seperti bikin-bikin dari kertas lipetan atau bikin-bikin dari apapun hal itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kebanyakan teman-teman yang sekarang berpikiran bahwa aku itu sangat menyukai bidang seni sejak dulu aku bikin kerajinan tangan apa-apa tuh bagus, itu benar-benar salah besar. Karena benar-benar kebalikannya gitu loh. Aku benar-benar benci sama seni kerajinan tangan sejak dulu. Tapi ya gak sadar aku masuk ke dalamnya. Nah ceritanya juga cukup unik sih ini. Jadi pada saat itu aku sedang bermain gitulah, curcol gitu ke temenku, ke rumah temanku, tepatnya di kamarnya dia. Dan di situ aku ngeliat dia tuh masang seperti flowers gitu, kayak bunga satuan gitu di meja riasnya. Di situ aku tanya, ini bunganya cantik banget, dapat dari mana? Ya dia bilang aja dong, ya dapat dari doinya, jelas lah. Oh ya, oke. Jadi aku berpikiran kayak, ih lucu banget sih di ruang riasnya ada bunga. Kok aku nggak ada ya gitu ya, kayak kok aku nggak punya ya. Padahal beli aja tuh bisa gitu kan. But kalau misalnya kebanyakan orang tuh berpikiran, oke, aku mau nyari doi biar dapet bunga gitu kan. Tapi aku berpikirannya, ya udah deh aku bikin sendiri, terus aku pajang di kamarku sendiri. Jadi motivasinya pada saat itu bikin bunga untuk diri sendiri. Akhirnya pada saat itu aku langsung berpikir, aku langsung balik rumah nih, terus aku bikin bunga. Tapi pada saat itu memang dari barang-barang bekas, kayak dari kertas koran, dari kertas majalah, kemudian dari kain-kain itu. Nah pada saat itu awalnya itu memang dari koran bekas gitu kan. Akhirnya aku coba-coba, pada saat aku coba-coba itu ternyata aku dapat kabar bahwa temen terdekat aku ini tuh mulai bisnis di bidang flowers juga, tapi dia dari paper, kayak paper flowers gitu. Yaudah karena aku memang gak niat jualan, ya udah aku bikin-bikin aja. Dan ternyata pada saat itu temanku nitipin barang di aku untuk bawa ke sekolahan gitu loh. Jadi mungkin dia kebanyakan bawaan, akhirnya dia nitipin ke aku. Gak sengaja malahan aku ngenain air nih ke bunganya. Itu benar-benar gak sengaja. Dan di situ aku melihat adanya perubahan warna di setiap kertasnya. Karena kalian tahu sendiri kan, kalau misalnya kertas Manila itu kena air dikit itu kan pasti warnanya berubah lecek gitu kan. Dan akhirnya aku berpikir bahwasanya kalau misalnya bunga itu dari kayak gini, itu kan kasihan customer yang bawa. Masa hujan dikit langsung lecek, hujan dikit langsung berubah warnanya, itu gak cocok banget gitu loh. Akhirnya aku berpikiran untuk bikin hal yang sama, flowers, tapi dari bahan yang lebih aman, dalam kutipan seperti itu. Akhirnya ya dari situ aku juga eksperimen itu kurang lebih 1 bulan. Dan eksperimennya itu aku benar-benar gak ngeluarin modal. Jadi benar-benar dari barang bekas apapun itu, baik dari kain bekas, kerudung bekas, apapun itu, yang penting aku bisa eksperimen untuk membuat bunga. Dan aku bener-bener sampai sekarang itu bikin bunga yang sekarang aku pakai itu nggak pakai YouTube. Jadi aku bener-bener datang dari inspirasi sendiri sama sekali ya. Jadi kayak nggak ngelihat YouTube, nggak ngelihat tutorial apapun itu, cuman datang dari inspirasi. Aku ngelihat bunga asli, terus aku terapin pakai kain yang aku pakai. Gak nyadar karena ini hampir 9 menit, kayaknya kita cukupkan terlebih dahulu, kita sambung di minggu depan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa subscribe dan share podcast ini ke teman terdekat kalian. Thank you for watching. Bye-bye.